Oke, kembali lagi bareng kita LKP Kencana Jaya. Hari ini kita akan membuat materi tentang menentukan sikap pada transmisi sepeda motor yang akan dijelaskan oleh Pak Surya. Silakan Pak Surya. Oke, terima kasih. Hari ini teman-teman kita akan coba memberikan suatu ilmu dan berbagi ilmu untuk materi keterampilan pembelajaran tentang transmisi dalam menentukan sikap. Nah, di sini perlu sama-sama ketahui, di sini ada poros main shaft dan ini ada poros counter shaft. Nah, jadi untuk menentukan sikap itu yang pertama sikap netral. Sikap netral itu adalah apa? Sikap netral adalah suatu sikap di mana dog dan dog serta dog dan dog atau dog dan dahul tidak saling berkaitan atau berhubungan. Nih salah satu contoh nih. Nih. Pada poros main shaft, dog dan dog tidak saling berkaitan. Dan dog dan dog hole tidak saling berkaitan. Ini yang pertama. Yang kemudian pada poros counter shaft juga sebaliknya. Dog sama dog ini tidak berkaitan. Nih, maksudnya berkaitan kayak seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita netralkan nih. Nah, inilah yang dikatakan sikap netral. Sehingga putaran itu hanya sampai di poros main shaft saja. Nih, salah satu contoh nih. Jelas? Jelas? Nih. Ya. Jadi saya sudah katakan bahwasanya sikap netral adalah suatu sikap di mana dog dan dog hole tidak saling berkaitan baik pada poros main shaft maupun pada poros counter shaft. Jadi arah putarannya itu cukup pada poros main shaft M1 C1 selesai. Nggak bisa ke poros lawan. Apa sebab? Karena dog dan dog atau dog dan dog hole tidak berkaitan atau tidak berhubungan. Nih contoh ya, contohnya nih. Selesai. Nah, ini sikap netral. Nah, sikap satu. Nah, bagaimanakah kita ingin menentukan sikap satu? Untuk menentukan sikap satu, perhatikan pada roda gigi ini. Di mana rumusnya atau catatan yang perlu kita pahami, pada poros main shaft itu susunan roda gigi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Counter shaft dari yang terbesar sampai yang terkecil. Makanya kalau sudah terpasang, ini sudah namanya itu adalah M1. Ini M2, M3 dan ini M4. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar yang terakhir ini. Nah, kalau counter shaft dari yang terbesar sampai yang terkecil kebalikannya. Makanya ini C1. Ini C2, ini C3, ini C4. Bagaimana kita ingin menentukan sikap satu? Sikap satu itu adalah sikap satu di mana pada roda gigi main shaft itu M1 kan roda gigi mati. Pada counter shaft itu roda gigi bebas. Maka caranya kita harus kunci atau kita matikan roda gigi bebas ini. Melalui apa? Dog dan dog hole. Makanya untuk sikap satu adalah hubungkan roda gigi M3 ke M1 sehingga dog dan dog hole saling berkaitan. Nih, lihat nih. Nih ya, nih. Jelas kan? Nih. Nah, sehingga dia jadi mati. Nah, ini kalau kita putar, ini terbawa putaran nih. Nih. Nah, betul kan? Terbawa putaran kan? Kenapa terbawa putaran? Karena roda gigi bebas ini menjadi mati. Kenapa bisa mati? Karena dihubungkan melalui dog dan dog hole oleh roda gigi C3. Arah putarannya dari mana? Poros main shaft M1, C1, C3, poros lawan roda belakang. Nah, itu sikap satu. Jadi definisi dari sikap satu apa? Suatu sikap di mana roda gigi C1 yang bebas dimatikan oleh roda gigi C3 melalui dog dan dog hole. Nah, sekarang kita masuk sikap 2. Sikap 2 bagaimana? Sikap 2, untuk menentukan sikap 2, maka bebaskan roda gigi C3
dari C1. Nih contoh. Sehingga nih dog dan dog hole-nya tidak berhubungan. Nih contoh. Lihat kameramen. Nih saya lepaskan. Nah, sehingga dia bebas. Nih, bebas. Bebas. Nah, jadi ini sikap netral. Nah, ini sikap netral. Kembali ke sikap netral lagi. Nah, jelas ini sikap netral. Nah, jadi sikap 2 tadi apa? Bebaskan roda gigi C3 dari C1. Sehingga dog dan dog hole tidak saling berkaitan. Lalu kita mau menentukan sikap 2. Bagaimana menentukan sikap 2? Perhatikan, kita pelajarin dulu mana M2, mana C2. C2 ini kan roda gigi mati. Jelas? M2 ini roda gigi bebas. Nih, ini bebas nih. Nih, ini bebas. Supaya ini bisa terkunci, supaya putaran ini bisa diteruskan, maka hubungkan roda gigi M4 ke M2 sehingga dog dan dog hole saling berkaitan. Lihat kameramen. Nih. Ya. Nih. Oke. Nah, ini dia. Karena bebas dimatikan. Sama siapa? Sama M4 melalui dog dan dog hole. Nah, nih kita lihat buktiin. Kalau yang lain masih bebas ini, dog-dognya nggak boleh. Setiap satu sikap itu yang lain tidak boleh berkaitan. Nah, ini contoh. Nih. Nah. Berbawah putaran. Nah, jadi arah putarannya bagaimana? Nih. Arah putarannya poros utama, kemudian M1, kemudian M4, kemudian M2 dan C2 poros lawan roda belakang. Saya ulangin. Poros utama M1, M4, M2, C2 poros lawan roda belakang. Ini sikap 2. Nah, setelah sikap 2 kita menentukan sikap 3. Bagaimana caranya? Bebaskan dulu. Bebaskan roda gigi. Bebaskan roda gigi M4 dari M2. Sehingga dog dan dog hole terbebas. Perhatikan. Kameramen, dognya lihat. Iya. Oke. Nih, sehingga dia netral. Nih, contoh. Ini netral. Netral. Nah, seperti ini. Netral. Jelas? Nah, baru kita ingin menentukan sikap 3. Untuk menentukan sikap 3, lihat dulu roda gigi M3 dan C3. Ini kan M1, M2, M3, M4. Ini dia. Nah, ini M3. Ini C3. M3 ini bebas. C3 mati. Maka bagaimana caranya? Yang bebas ini contohnya nih. Ini bebas. Ya. Yang bebas ini dimatikan. Bagaimana caranya? Hubungkan roda gigi M4 ke M3 sehingga dog dan dog saling berhubungan. Jelas? Nah, karena ini bebas, ini mati. Ini bebas dikunci sama ini jadi mati. Makanya dia terhubung. Arah putarannya poros utama M1, M4, M3, C3 poros lawan roda belakang. Nih, jelas? Nih. Nah, sikap 4. Sikap 4 bebaskan dulu. Bebaskan M4 dari M3.
3. Perhatikan ya. Nih, bebaskan. Sehingga dog dan dog tidak saling berkaitan. Ini netral lagi. Nih. Netral. Netral. Nih. Poros outputnya nggak muter, ya kan? Nah, oke. Netral. Baru sikap 4. Untuk menentukan sikap 4 tadi udah dibebaskan kan terlebih awal. Baru lihat mana M4, mana C4. Ini C4, ini M4. Nah, mana yang mati, mana yang bebas? Yang mati M4, yang bebas C4. Ini dikunci. Bagaimana caranya? Setelah dibebaskan tadi, hubungkan roda gigi C3 ke C4 nih. Sehingga dog dan dog saling berhubungan. Jadi yang bebas dikunci nih. Nah, arah putarnya dari mana? Poros utama, kemudian M1, kemudian M4, kemudian C4, C3, poros lawan dan roda belakang. Kenapa dia kok harus kemari dulu? Karena ini mati. Matinya C4 dikarenakan C3. Nah, ini lagi mati geser. Nah, itulah dia sikap 4. Nah, paham ya? Nah, jadi yang dihubungkan itu adalah C4 ke C3 ke C4. Ya, karena ini mati geser. Baru sikap netral. Bebaskan roda gigi C3 dari C4 sehingga dog dan dog tidak saling berkaitan. Sudah. Nih. Baru diputar. Bebas. Inilah. Nah, demikianlah untuk menentukan sikap di transmisi sepeda motor smash dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka artinya di luar. Nah, untuk video yang akan datang kita akan praktekkan nanti untuk pemasangan di crankcase-nya. Untuk saat ini kita akan belajar memahami daripada media pembelajaran yang kondisinya terbuka. Oke. Demikian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat sore. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.